Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ibu berharap dan berdoa semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini, kita akan bersama belajar tentang tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga. Sebelumnya, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, silahkan perhatikan dan simak baik-baik video ini. Tujuan pembelajaran ini, siswa dapat 1. Menyebutkan tata aturan di rumah. 2. Membuat ungkapan terima kasih dan permintaan tolong. 3. Membandingkan berat benda. 4. Membuat kerajinan dengan cara meruncing. Anak-anak, silahkan dibuka buku paket kalian halaman 129. Kita pelajari muatan PPKN, yaitu tentang aturan di rumah. Coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar kalian masing-masing. Setelah itu, silahkan anak-anak mendengarkan bacaan yang akan dibacakan Bu Guru. Setelah membuat kalung, banyak sampah berserakan. Bila segera menyapu. Bila tidak mau kalau ibu yang menyapu. Setelah sampah disapu, bila membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, tahukah kalian aturan yang ada di rumah dalam bacaan ini? Ya, benar sekali. Aturannya antara lain segera menyapu saat sampah berserakan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, Bu Guru yakin anak-anak yang soleh dan solehah selalu taat aturan yang ada di rumah, agar rumah tetap nyaman, bersih, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Siapa yang tahu aturan lain di rumah selain menyapu dan membuang sampah? Ya, mengepel, mengelap meja dan kursi, ataupun merapikan meja makan setelah dipakai. Dan masih banyak lagi aturan yang ada di rumah. Selanjutnya, silakan dibuka halaman 130, yaitu muatan bahasa Indonesia tentang mendengarkan pembacaan teks dan mendiskusikan kebersamaan. Coba perhatikan layar ataupun kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 130. Dengarkan baik-baik ya. Keluarga Bella sedang berkumpul. Lihat, keluarga Bella sedang bernyanyi. Keluarga Bella juga sering membersihkan rumah bersama. Keluarga Bella juga sering menyiram tanaman bersama. Kebersamaan dalam keluarga penting. Anak-anak hormat pada orang tua. Kakak adik saling menyayangi. Nah, anak-anak setelah mendengarkan bacaan itu, tugasnya adalah mendiskusikan dengan temanmu. Guru membantu berdiskusi. Nah, karena anak-anak tidak bisa bertemu dengan temannya, silahkan anak-anak berdiskusi dengan ayah, bunda, atau saudara kalian. Nah, anak-anak pasti bisa menyebutkan kebersamaan apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Contoh kebersamaan dalam keluarga. 1. Makan bersama. 2. Membersihkan rumah bersama. 3. Bersepeda bersama. 4. Bermain bersama. Dan masih banyak lagi kebersamaan keluarga yang bisa kalian lakukan.
manfaat kebersamaan dalam keluarga sangat penting, yaitu anak-anak bisa saling menghormati kepada orang tua dan saling menyayangi dengan kakak, adik, dan saudara kalian yang lain. Anak-anak yang soleh dan solehah, kita lanjutkan tentang ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Kita ulangi lagi karena pada minggu yang kemarin kita juga sudah pelajari tentang ungkapan permintaan tolong dan terima kasih. Masih ingat anak-anak, ungkapan permintaan tolong dan terima kasih kita tujukan kepada siapa? Ya, permintaan tolong kita lakukan saat kita minta bantuan kepada orang lain. Dan ungkapan terima kasih kita tujukan setelah kita menerima bantuan dari orang lain. Contoh ungkapan permintaan tolong. Fitri, tolong bantu ibu merapikan meja makan ya. Ungkapan terima kasihnya, terima kasih Fitri sudah membantu ibu. Yang kedua, ayah, tolong bantu aku mengerjakan tugas. Ungkapan terima kasihnya, terima kasih ayah sudah membantu aku mengerjakan tugas. Nah, anak-anak sudah jelas ya ungkapan permintaan tolong menggunakan kata tolong dan ungkapan terima kasih menggunakan kata terima kasih. Nana, silahkan dibuka buku paket kalian halaman 103, yaitu mengerjakan soal latihan. Perhatikan buku paketnya halaman 133 atau di layar kalian masing-masing. Coba kita kerjakan sama-sama ya. Nomor 1. Kamu dibelikan ayah sepatu baru. Kamu merasa senang. Apa yang harus kamu katakan pada ayah? Siapa yang tahu jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya, terima kasih ayah, aku senang sekali. Nomor 2. Nenek sedang mendongeng. Tanti sangat senang mendengarnya. Apa yang Tanti katakan pada nenek? Jawabannya adalah, terima kasih nenek, cerita nenek seru sekali. Nomor 3. Kamu naik kelas. Ibu memberimu hadiah. Apa yang akan kamu lakukan kepada ibu? Jawabannya, terima kasih ibu, aku senang hadiah dari ibu. Terakhir, ayah mengajari Budi membuat mobil-mobilan dari kardus bekas. Budi sangat senang. Apa yang harus Budi katakan pada ayah? Jawabannya, terima kasih ayah, aku senang bisa membuat mobil-mobilan. Halaman 137, yaitu muatan matematika tentang pengukuran berat benda dengan satuan tidak baku. Coba anak-anak perhatikan dan simak baik-baik yang akan dibacakan Bu Guru. Silahkan anak-anak juga dilihat gambar-gambarnya. Ayah dan Hadi selesai membersihkan halaman. Ibu menyiapkan teh manis hangat untuk ayah dan Hadi. Manakah cangkir yang lebih berat? Apakah cangkir ayah atau cangkir Hadi? Ya, benar sekali. Pasti yang paling berat adalah cangkir ayah, karena cangkir ayah lebih besar daripada cangkir Hadi. Nah, anak-anak, kalau kita ingin membandingkan benda, tetapi berlainan bendanya pasti lebih sulit. Maka dari itu, untuk membandingkan berat, kita gunakan mangkok timbangan. Seperti pada gambar 4.20. Anak-anak perhatikan gambar yang ada di bawahnya, yaitu
gambar timbangan yang memuat apel dan pensil. Mangkok timbangan yang turun berisi benda yang lebih berat. Mangkok timbangan yang naik berisi benda yang lebih ringan. Pensil lebih ringan daripada apel. Kenapa pensil lebih ringan daripada apel? Ya, benar. Karena pensil berada timbangan yang naik. Maka bendanya lebih ringan. Apel lebih berat daripada pensil karena apel berada di mangkok timbangan yang turun, sehingga benda lebih berat. Perhatikan gambar 4.21. Jika mangkok sama tinggi, maka kedua benda sama berat. Jadi, pensil sama berat dengan pulpen. Nah, anak-anak sudah jelas ya tentang pengukuran berat dengan mangkok timbangan. Halaman 138. Kita akan belajar bersama-sama mengerjakan latihan soal tentang berat benda dengan satuan tidak baku, yaitu dengan menggunakan mangkok timbangan. Nomor 1, kita lihat ada gambar apel dan pisang. Apel titik-titik daripada pisang. Jawabannya lebih berat. Pisang titik-titik daripada apel. Jawabannya lebih ringan. Gambar yang kedua adalah cangkir dan pensil. Cangkir titik-titik pensil. Jawabannya lebih berat. Pensil titik-titik daripada cangkir. Jawabannya lebih ringan. Gambar yang ketiga adalah gambar topi dan buku. Buku titik-titik daripada topi. Jawabannya lebih berat. Topi titik-titik daripada buku. Jawabannya lebih ringan. Nah, anak-anak, semoga anak-anak sudah paham dan bisa mengerjakan latihan soal yang lain di buku paket kalian masing-masing. Halaman 128, yaitu muatan SPDP tentang karya dari bahan alam. Anak-anak masih ingat apa bahan alam itu? Ya, bahan alam adalah bahan yang berasal dari alam. Contohnya, daun kering, ranting kayu, biji-bijian, bunga, dan masih banyak lagi. Nah, kita akan belajar merunce, membuat kalung dari bahan alam. Siapa yang tahu apa artinya merunce? Ya, merunce artinya merangkai benda dengan tali. Benda yang akan dirunce harus berlubang agar bisa dimasukkan ke benang atau tali. Ya, sekarang kita pelajari bareng-bareng ya. Bahan alam yang disiapkan adalah batang daun pepaya. Dipotong panjangnya 2 cm sebanyak 12 buah. 9 tangkai bunga kamboja, benang, dan sepotong lidi kecil. Setelah bahan disiapkan, kemudian potong benang sepanjang 60 cm dan ikat pada ujung batang tali. Nomor 3, masukkan lidi yang terikat benang pada potongan batang daun pepaya. Setiap 4 potongan selipkan 3 tangkai bunga kamboja. 4. Jika rangkaian telah selesai,
Ikatlah masing-masing ujung benang dan berikan kalung itu kepada ibu kalian masing-masing. Nah, itu adalah hasil rangkaian atau meronce kalung dari bahan alam. Anak-anak silakan dicoba di rumah sambil bermain sama teman di dekat kalian masing-masing, dan setelah selesai hadiahkan kepada ibu kalian atau adik kalian. Selamat mencoba. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak sudah paham dan sudah jelas apa yang telah Bu Guru sampaikan, yaitu tentang aturan di rumah, ungkapan terima kasih dan permintaan tolong, membandingkan berat benda, dan meronce atau merangkai benda dengan tali. Semangat belajar, dan Ibu Guru ucapkan terima kasih. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.